ini adalah video yang sangat spesial. Dan saya percaya sebenarnya bukanlah suatu kebetulan bahwa sekarang kamu mengeklik dan juga menonton video ini. Ya, video ini khusus saya buat tentang resolusi saya di usia saya yang ke-40 tahun ini. Seperti yang kamu tahu, saya selalu membuat resolusi setiap 10 tahun sekali. Mulai dari ulang tahun saya ke-20, ke-30, dan yang sekarang ke-40. Kenapa sih setiap 10 tahun? Karena saya percaya bahwa most people, they overestimate what they can do in 1 year. And they underestimate what they can do in 10 years. Ya, kadang waktu 1 tahun itu waktu yang sangat singkat ya untuk kita melakukan banyak hal. Tapi dalam 10 tahun, wow, you can really change and achieve a lot of things. Kamu bisa membuat banyak hal dan kamu bahkan bisa mengubah dari impossible menjadi I am possible. Asalkan kamu merencanakannya dengan baik. Nah, itulah sebabnya di usia saya yang ke-40 tahun ini, resolusi inilah menjadi awal yang penting karena inilah yang akan men-set arah dan juga langkah-langkah yang akan saya lakukan 10 tahun ke depan. Walaupun udah banyak sih dari kalian yang udah bertanya-tanya ya ke saya dari sejak ulang tahun saya beberapa bulan yang lalu tanggal 29 Mei. Miss Mary, ayo dong share resolusinya. Miss Mary, ke depannya mau buat apa? Miss Mary, apa nih mimpi selanjutnya? Well, sebenarnya sebelum kalian nanya ke saya, dari sejak tahun lalu ya, dan khususnya beberapa bulan sebelum ultah saya pun juga sudah memikirkan tentang hal ini. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, ini adalah sesuatu yang penting. Karena inilah yang menjadi direction, arah apa yang akan saya lakukan. Dan hari ini, di video ini, secara official for the very first time, saya akan menjelaskan apa resolusinya dan kenapa. Saya bahkan akan menciptakan channel YouTube baru untuk mensupport hal ini. Tapi sebelum saya men-sharingkan lebih lanjut, saya ingin menceritakan dulu nih tentang resolusi saya di ulang tahun ke-20 dan juga di ulang tahun ke-30. Berawal dari sebuah mimpi. Ya, the power of dream. Sebelum saya jelaskan kepada kamu kenapa saya melakukan hal ini dan apa saja yang ada di channel ini, mungkin ada baiknya saya menceritakan apa saja yang pernah saya lalui. Nah, lebih tepatnya bermula dari ketika saya ulang tahun ke-20. Tidak mudah untuk seorang remaja hidup penuh dengan keterbatasan, bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan dengan hutang ratusan juta rupiah bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu pada saat itu, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, akhirnya bisa menjelma menjadi seorang Mary Riana yang hari ini. Ya, that's the power of the dream. Ketika saya ulang tahun ke-20, disitulah saya benar-benar mengubah cara pandang saya. Disitulah saya benar-benar berhenti untuk menyalahkan keadaan dan berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri. Berawal dari sebuah mimpi, pada saat itu saya memilih untuk tidak memfokuskan pada kondisi yang berkekurangan, tapi saya memfokuskan pada mimpi apa yang ada di masa depan. Disitulah saya berjanji dan saya bertekad dan saya bilang pada diri saya sendiri, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan saya janji pokoknya suatu hari kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. Dari seorang anak perantau, akibat kerusuhan 98, akhirnya harus hijrah ke Singapura, bertahan hidup di sana dan berjuang di sana. Tapi sekali lagi, mimpi itulah yang menyelamatkan saya. Pada saat itu terus terang saya nggak tahu apa yang namanya passion, saya belum tahu apa yang namanya panggilan hidup. Fokus saya setiap hari bekerja cuma satu. Saya pengen cepat-cepat bayar hutang, saya pengen benar-benar membahagiakan orang tua saya. Dan saya buktikan bahwa ternyata kerja keras itu membuahkan hasil. Saya bukan orang yang terlahir dengan punya banyak modal, banyak uang. Saya juga bukan orang yang terlahir dengan punya begitu banyak keterampilan. No, tapi saya bersyukur karena saya terlahir sebagai seseorang yang punya keyakinan yang besar. Dan dari keyakinan itulah akhirnya saya memberanikan diri untuk bekerja keras. Dari keyakinan itulah saya buktikan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Saya mungkin nggak punya modal, kenalan, nggak punya keterampilan, tapi yang saya punya pada saat itu adalah keberanian, kemauan, dan energi, tenaga, kesungguhan. Dan akhirnya singkat cerita seperti yang kamu tahu, mungkin kalau dengar nama Mary Riana pasti ingatnya si wanita $1 juta.
Iya, saya bersyukur bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun pada saat itu. Sangat bersyukur. Semuanya karena satu, because the power of the dream. Karena saya berani bermimpi besar. Nah, tapi tentu saja ceritanya tidak hanya berhenti di situ ya. Kalau saya bisa lanjut lagi ceritanya, pada saat itu terus terang, of course saya sangat menikmati apa yang saya dapatkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sadar seiring dengan bertambahnya umur, semakin dewasa, saya mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Dan disitulah akhirnya saya benar-benar mengetahui bahwa di hidup ini ada yang namanya passion, ada yang namanya purpose. Bahwa di hidup ini ada yang namanya achievement, tapi ada juga yang namanya fulfillment. Kalau sebelumnya di hidup saya is all about achievement. Saya berhasil mendapatkan ini, dihargai, sukses, kebebasan finansial dan seterusnya. Tapi it's not just about achievement, bukan hanya tentang penghargaan apa yang kita capai, tapi apa yang membuat hidup ini berarti. Dan disitulah akhirnya saya mulai benar-benar mencari dan menemukan what is my purpose, what is my passion, apa yang menjadi makna hidup saya. Setelah saya tahu apa yang menjadi passion saya dan menentukan apa yang menjadi purpose hidup saya, akhirnya saya mulai menata ulang kembali dan membuat resolusi baru. Resolusi ketika saya ulang tahun ke-30. Dan ketika saya ulang tahun ke-30, disitulah akhirnya saya punya mimpi baru lagi. Bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Yes, my passion is inspiration. Saya suka banget dan saya bersyukur banget kalau saya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. It's not just about income, but it's about impact. Dan itulah yang menjadi fokus saya selama umur 30 sampai 40. Nah, terus terang pada saat itu sebenarnya posisi saya masih di Singapura ya. Saya masih belum berkarya di Indonesia sama sekali dan belum tinggal di Indonesia. Jadi pada saat itu saya masih tinggal dan berkarya dan perusahaan saya pun juga semuanya masih 100% di Singapura. Oke, nah tapi sekali lagi, the power of the dream. Seringkali mimpi itulah yang menggerakkan dan seringkali mimpi itulah yang akhirnya membuka jalan. Dan akhirnya di tahun 2014 setelah 16 tahun saya tinggal dan menetap di Singapura, akhirnya saya memutuskan untuk kembali tinggal, menetap dan berkarya di Indonesia. Bukan sesuatu yang mudah pastinya, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan saya selalu yakin mimpi itu selalu punya kekuatan. Mimpi itu bisa menggerakkan, mimpi itu bisa membuat kita memiliki dan membesarkan kapasitas kita. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya memulai semuanya dari nol lagi. Berawal dari garasi rumah sampai akhirnya sekarang Mary Riana Group berada di kantor sendiri. Seperti yang Anda lihat ya, inilah Mary Riana Home Base. Dari satu cabang Mary Riana Learning Center sampai sekarang menjadi banyak cabang, bukan hanya di Jabodetabek saja tapi juga di luar kota. Dan bahkan Mary Riana Learning Center, Mary Riana Life Academy juga menjadi leading personal development provider for kids and teens ya. Satu hal yang juga sangat saya syukuri. Berawal dari buku, akhirnya diangkat ke layar lebar dan menjadi kisah Mary Riana, film Mary Riana yang mungkin juga kamu pernah tonton. Berawal dari program radio sampai akhirnya menjadi program TV. Sampai akhirnya sekarang juga ada program channel YouTube sendiri yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi yang berguna dan bermanfaat untuk kamu semua pastinya. Ya, sekali lagi semua ini saya ceritakan kepada kamu bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana. No, tapi semua ini saya ceritakan kepada kamu untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk selalu memiliki mimpi. Kenapa? Karena impian itu bisa memperbesar kapasitas kita. Selama kita punya impian, kita akan selalu punya harapan. Dan selama kita punya harapan, kita akan selalu punya kekuatan untuk membuat impian itu menjadi kenyataan. Ya, seringkali saya memberanikan diri untuk bermimpi besar, bukan untuk mendapatkan hasil akhirnya, tapi justru untuk menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi. Bukan mendapat apa, tapi menjadi apa kamu dalam proses kamu meraih mimpi itu.
Dan itulah yang saya buktikan, karena mimpi-mimpi itulah yang membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Nggak pernah kepikiran saya bakal punya TV show sendiri, nggak pernah kepikiran bahwa saya bisa menjadi motivational speaker, membagikan kisah hidup saya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nggak pernah kepikirkan bahkan kisah hidup saya juga diangkat ke layar lebar, no. Tapi setiap kali saya membayangkan itu, saya selalu bersyukur. Karena at least setidaknya Tuhan memberikan kesempatan di hidup saya untuk berterima kasih kepadanya. Dengan cara memperbesar talenta dan membagikannya kepada orang-orang sekitar saya. Dan itulah hari demi hari yang saya lalui di Indonesia sampai hari ini. Bersyukur karena saya juga diberikan kesempatan untuk keliling Indonesia dan menyapa kamu semua. Baik itu secara offline ya, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok ya, dari ujung Sumatera sampai Merauke. Yes, itu satu hal yang selalu saya syukuri sampai hari ini. Dan bersyukur bahwa ternyata mimpi saya untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia hari ini itu bisa terjadi dan hari itu bisa tercapai. Tapi bukan Mary Riana kalau mimpi itu hanya berhenti di situ saja. Mary Riana pasti punya mimpi berikutnya. Tahun 2020 adalah tahun yang spesial. Kenapa? Karena tepat di tahun ini usia saya 40 tahun. Dan seperti biasa setiap 10 tahun sekali saya selalu pasti punya mimpi dan resolusi. Di ulang tahun yang ke-20, mimpi saya ingin jadi orang sukses, ingin dapat $1 juta. Di ulang tahun saya ke-30, mimpi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Dan tahun ini, di usia saya 40, mimpi saya adalah saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Yes, saya percaya bahwa Indonesia ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang kita bisa buat, ada banyak hal yang bisa kita kontribusikan kepada dunia. Inspirasi saja tidak cukup. Inspirasi harus diwujudkan dengan aksi nyata yang akhirnya berbuah menjadi sebuah karya. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak lagi entrepreneur dan juga startup dari Indonesia. Ya, lebih banyak lagi anak muda yang akhirnya membuat karya, membuat solusi-solusi yang akhirnya bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Dan saya percaya kesempatan itu ada. Ada banyak hal tentu saja, inisiatif-inisiatif dan hal-hal baru yang akan saya kerjakan dan saya lakukan. Dan salah satunya tentu saja adalah dengan membuat channel YouTube baru ini, Mary Riana Venture. Di channel Mary Riana Venture ini, saya akan berbagi banyak hal. Saya akan berbagi pemikiran, pengalaman, cerita, keseruan, kegiatan-kegiatan baru yang akan saya lakukan. Dan pastinya semuanya berhubungan dengan entrepreneurship dan juga startup. I'm not your guru. Saya di sini bukan menjadi guru kamu, tapi saya di sini menjadi sahabat kamu, menjadi teman untuk bertukar pikiran, dan semoga ini bisa menjadi tempat wadah di mana kita bisa berjalan bersama. Semoga di channel ini kamu juga bisa belajar lebih banyak lagi. Semoga di channel ini kamu juga bisa menemukan kekuatan, inspirasi yang membuat kamu bisa berjalan lebih baik lagi dan melangkah lebih yakin lagi dalam perjalanan entrepreneurship kamu. Karena tidak ada perjalanan hidup yang mudah, tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, pasti akan lebih menyenangkan. Jadi terima kasih sekali lagi kamu sudah menonton video ini, and join me in this journey together. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana Venture dan dapatkan inspirasi-inspirasi lainnya seputar entrepreneurship dan juga dunia startup.